Shalom dan selamat malam semua kawan-kawan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hari Rabu 19 hari bulan 8 2020. Sekarang sudah sekitar jam 10 malam. Nah kawan-kawan, selepas ini saya akan kongsikan satu video daripada pendeta Joshua Teguh. Saya tidak pasti bila video ini dibuat, mungkin 5-6 tahun yang lalu ketika Barack Obama masih sebagai Presiden Amerika. Atau mungkin juga tahun ini, saya tidak pasti. Tapi antara hal yang disentuh oleh pendeta Joshua ialah tentang chip komputer, yaitu RFID, yang juga dikenal sebagai Obamacare. Nah, saudara, di dalam chip komputer ini punya banyak kegunaan karena menyimpan data-data perubatan, rawatan yang pernah diterima oleh pesakit, dan itu memudahkan pihak hospital, khususnya dokter, untuk membuat rawatan susulan dan mencadangkan atau memberikan obat yang seterusnya. Selain daripada itu juga, karena chip komputer ini adalah radio frekuensi, jadi orang yang menggunanya, ya kalau dia sesat, mudah untuk dikesan di mana dia berada. Jadi saya ajak kita semua untuk mendengarnya dan berusaha untuk memahaminya, karena selepas itu nanti ada yang saya ingin kongsikan untuk kita semua. Jadi mari kita saksikan video ini dulu. Dengan situasi dan kondisi dunia sekarang ini, banyak orang meyakini bahwa pengangkatan orang percaya atau rapture akan berlangsung kapan saja mulai dari sekarang ini. Segala sesuatu yang menghalangi rapture itu telah dihapus. Injil keselamatan telah diberitakan ke seluas dunia. Hampir semua nubuatan kitab suci Alkitab telah terpenuhi. Malaikat yang secara fisik terlihat dan ditangkap di kamera at Danson Man juga memberikan tanda. Jadi ini ada kamera Danson Man, itu sempat merekam beberapa kegiatan malaikat yang begitu nyata. Dan ini disinyalir sebagai tanda menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Iblis bekerja sangat keras untuk mencekoki orang-orang Kristen dengan hal-hal duniawi, sehingga ketika hari yang dahsyat itu tiba, Antikristus akan menangkap mereka tanpa disadari. Harap bersiap, tidak ada waktu lagi bermain-main. Gunakan keuntungan dari SMS gratis misalnya, atau media sosial apa saja, untuk mengirim pesan ini ke setidaknya semua kontak Anda atau grup WA yang Anda punyai. Ini juga sekaligus merupakan sarana penginjilan kreatif. Ketahuilah, banyak jiwa sedang sekarat. Mereka berjalan dengan keputusasaan menuju kebinasaan. Marilah berdoa dengan segenap hati, sebab penggunaan tanda 666 secara meluas sebagai pendahuluan persiapan kehadiran si binatang seperti yang telah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu pasal 13, akhirnya mulai terpenuhi juga secara progresif dan sangat intens, seperti yang ditulis oleh Jonathan Anobil. Senat Amerika Serikat telah mengesahkan RUU, Rancangan Undang-Undang Kesehatan Obama, menjadi undang-undang. Implementasinya akan segera dimulai. RUU ini mengharuskan semua orang Amerika untuk diimplantasi dengan microchip radio frequency identification RFID untuk mengakses perawatan medis. Sekali lagi, Senat Amerika Serikat telah mengesahkan RUU Kesehatan Obama menjadi undang-undang. Implementasinya akan segera dimulai.
RUU ini mengharuskan semua orang Amerika untuk diimplantasi dengan microchip radio frequency identification atau RFID untuk mengakses perawatan medis. Perangkat akan ditanamkan di dahi atau di lengan. Hal ini secara tidak kebetulan telah memenuhi nubuatan dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18 tentang tanda binatang atau the beast sign. Apakah Anda masih meragukan waktu dan hari? Apakah Anda tahu bahwa mobil khusus yang dibuat untuk Presiden Barack Obama diberi nama The Beast? Siap-siaplah. Pengangkatan sudah dekat. Wahyu 13 sedang dimainkan tepat di depan mata kita. Banyak yang masih tidak sadar mengapa chip itu ditanam tepat di tempat yang dikatakan Alkitab. Mengapa di tangan dan di dahi? Kenapa tidak di tempat lain di bagian tubuh kita? Mengapa terhubung ke rekening bank Anda? Ingat, Alkitab mengatakan Anda tidak akan dapat membeli atau menjual tanpa tanda 666. Dan coba tebak, untuk apa chip terhubung dengan detail ke account keuangan Anda? Bisakah Anda jelaskan semua hal yang sepertinya kebetulan itu? Apa yang paling membuat hati saya sangat sedih adalah banyak orang Kristen di gereja-gereja kemungkinan besar tidak akan diangkat ke sorga jika Yesus datang sekarang ini. Kenapa? Karena banyak yang tidak menyadari bahwa akhir dunia ini sudah dekat, sehingga mereka hidup dalam dosa. Stop. Jangan lagi membangun alasan sok pintar bahwa itu kemajuan atau perkembangan teknologi. Jika setiap bagian dari kehidupan Anda tidak selaras dengan firman Allah, bertobatlah dan percayalah Yesus Kristus dengan segenap hatimu, agar kamu masuk surga, dan pastilah kamu tidak akan pernah berakhir di neraka. Pikirkanlah dengan serius akan hal itu. Neraka bukanlah tempat yang indah. Bagian terburuknya adalah orang yang masuk neraka tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Neraka bukan tempat perhentian sementara, tapi tempat tinggal tetap bagi para pendosa. Dia yang memiliki telinga baiklah mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Tolong deh, daripada kamu kirim dan terus saja mengirim pesan-pesan yang tidak masuk akal atau berita-berita hoax, lebih bagus kamu kirim pesan ini ke semua orang yang Anda kenal. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Harap bagikan pesan ini dengan semua kontak Anda dan di semua grup WhatsApp Anda, serta di grup-grup Facebook Anda, dan juga di komunitas Instagram Anda mungkin. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda harus memperlakukan Alkitab dengan cara Anda memperlakukan ponsel Anda? Bahwa Anda benar-benar tidak dapat hidup tanpanya? Saya sadar hanya 7% yang akan mengirim ulang pesan ini. Jangan termasuk dalam 93% yang tidak akan membagikan pesan ini ya. Setan berkata, saya bertanya-tanya bagaimana manusia mengaku mengasihi Tuhan tapi tidak mentaatinya, dan mengklaim bahwa mereka membenci saya, iblis, namun mereka menuruti saya. Jangan menunda untuk mengirim pesan ini. Bagikan dan kirimkan sekarang. Besok mungkin sudah terlambat. Saudara, kita sudah sama-sama mendengar, melihat dan mendengar video tersebut, dan apa yang saya harapkan ialah kita dapat menangkap sesuatu lah. Nah, beberapa tahun yang lalu, lebih kurang 5-6 tahun yang lalu, saya pernah kongsikan chip komputer tersebut, RFID,
di gereja kami, dan banyak kegunaannya sebenarnya. Sebelum itu saya kongsikan juga yang lebih kurang 18 tahun yang lalu di dalam kelompok kami. Saya pernah kongsikan kepada kelompok bahwa suatu masa nanti saya katakan bahwa semua yang kita ada, kartu kredit, kartu ATM, paspor, IC, lesin memandu, dan semualah, termasuklah account kita dalam bank. Suatu masa nanti saya katakan bahwa itu akan disatukan dan kita tidak akan membawa apa-apa dalam perjalanan. Dan lebih kurang 13-14 tahun kemudian RFID yang dipelopori oleh negara Amerika, masa itu ialah masa Barack Obama sebagai presiden, yang memperkenalkan RFID, dan ini juga dikenali sebagai Obamacare. Pada mulanya RFID ini lebih kepada untuk kesehatan, rekod-rekod kesehatan, tidak lagi perlu kita, pihak hospital tidak lagi perlu menyimak file, karena semua file-file pribadi tentang kesehatan ada di dalam chip komputer tersebut. Sehingga klik saja, maka dokter tahu selama ini proses perubatan seseorang itu, dan mudah untuk dia memberi obat yang diperlukan untuk seterusnya. Jadi ini memudahkan sebenarnya. Dan seterusnya itu juga karena dia radio frekuensi. Jadi kalau seseorang itu sesat di hutan atau di mana-mana, dia mudah untuk dikesan. Jadi ada banyak kegunaan sebenarnya. Lalu kalau itu digabungkan semua, seperti kartu pengenalan, paspor, apalagi kartu kredit, ada ATM, kesehatan, sesuatu lah. Berarti saudara-saudara, kita tidak perlu lagi membawa apa-apa. Maksudnya kita hanya membawa itu chip komputer. Semua dokumen ada di sana. Kalau kita pergi luar negara pun scan itu saja, orang tahu kita ini dari negara mana. Dan kita pergi ke supermarket, restoran dan sebagainya, juga mudah untuk kita membuat pembayaran. Dalam arti kata yang lain, hidup kita menjadi jauh lebih senang. Sekarang ini walaupun banyak teknologi sudah meningkat, dan banyak perkara lah yang kita dapat daripada peningkatan teknologi, tetapi belum sampai pada tahap itu. Kita tidak tahu pada masa akan datang, mungkin beberapa tahun akan datang bagaimana, kita tidak tahu. Namun apa yang akan terjadi ini sepertinya kita boleh jangka sudah. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta itu, sepertinya kita sudah di penghujung kepada akhir zaman lah. Nah, apa kaitannya dengan apa yang saya ingin kongsikan? Begini sebenarnya. Mari kita lihat kejadian yang melanda dunia sekarang inilah. Ini COVID-19. COVID-19 telah mengubah cara hidup manusia seluruh dunia. Suka tidak suka harus berubah. Kalau bukan karena COVID-19, coronavirus ini, walaupun mungkin ada sesuatu yang berlaku yang memaksa manusia berubah, manusia bukan mudah untuk berubah. Tapi karena coronavirus, suka tidak suka harus berubah. Nah, perubahan yang ketara ialah cara hidup kita. Dulu kita bersalaman, sekarang tidak boleh. Lepas itu kita tidak boleh berada di tempat yang sempit, ramai orang. Kita harus pakai mask. Kita harus selalu
cuci tangan. Dan kadang-kadang kalau kita terjumpa dengan orang lain selain daripada orang yang ada di rumah kita, walaupun itu saudara kita, kadang-kadang ada perasaan kita yang tidak selesa. Karena mungkin kita terpikir, jangan-jangan dia bawa virus. Kemungkinan orang itu, keluarga terdekat kita itu pun, mungkin berpikir hal yang sama. Kita sepertinya bukan lagi seperti kita mulai mengalami perubahan yang drastis. Dan perubahan-perubahan ini bukan hanya di sana, tapi juga keseluruhan, termasuklah kita membeli atau kita menjual. Maksudnya, kalau kita suatu masa nantilah, kita tidak tahu juga, kalau kita tiada itu chip RFID atau mungkin ada nama lain yang akan datang, mungkin kita tidak dapat membeli, kita tidak dapat menjual, karena semuanya ada di sana. Kita punya kad ATM, kad kredit, account kita, dan semuanya ada di dalam chip komputer. Kita hanya tekan saja, maka kita membeli. Kalau orang beli barang-barang yang kita jual pun, orang itu tidak menggunakan duit tunai. Dia akan bayar secara online. Dan sekarang ini pun pembelian barang-barang secara online juga sudah digalakkan. Nah, pada 9 hari bulan yang lalu, 9 hari bulan 8, 2020, saya tidak katakan ini suara dari Tuhan, dan saya juga tidak katakan itu bukan suara dari Tuhan. Jadi maksudnya di sini kan kemungkinan juga itu perasaan manusia saya, dan kemungkinan juga itu merupakan bisikan dari Roh Kudus. Kita lihat sekarang kalau kita pergi supermarket atau mana-mana tempat, ada 3 hal yang harus kita lakukan sebelum kita dibenarkan masuk. Pertama, sukat suhu. Ditimbak kita punya kepala. Lepas itu catat, tulis nama, telepon, tempat tinggal, berapa suhu. Lepas itu ada orang kasih spray kita punya tangan, maksudnya kasih sanitizer dia, membunuh kuman. Dan juga tidak boleh masuk kalau tidak mask. Nah, masa itu yang 9 hari bulan, tiba-tiba ada suara di dalam hati saya yang menyadarkan saya tentang penyukat suhu itu yang timbak di kepala. Jadi apa yang saya paham di sana ialah begini. Kita mulai diajar untuk biasa hidup dengan ditimbak suhu. Memang alat yang digunakan sekarang itu alat biasa, dan seperti banyak kenyataan di pihak dokter perubatan bahwa itu tidak membahayakan. Karena infrared dari badan kita itu yang dibaca, bukan daripada pistol itu yang mengeluarkan haba atau timbak kita punya suhu, tetapi dari suhu badan kita yang masuk di dalam itu alat itu yang dibaca. Oke lah, bagi saya tidak masalah. Tetapi daripada suara dalam hati saya itu berkata, ini cara baru ini mengajar manusia untuk membiasakan keadaan itu. Karena saat nanti akan datang, itulah cara untuk mengesan orang, apakah orang itu ada menggunakan chip komputer atau lebih kepada apakah orang itu ada chip 666.
Maksudnya sebab di dalam Alkitab itu, dalam kitab Wahyu, sama ada di tangan dia bilang atau di dahi. Sekarang ini pun ada orang yang minta scan di tangan saja, dia tidak mau kena scan dahi. Itu pun norma baru. Jadi akhirnya saudara, kita akan biasa bahwa manusia itu masuk kadai saja pun sebenarnya sekarang kita pun tidak selesa kalau tiada orang jaga di sana mau scan kepala kita. Jadi satu masa nanti kita akan sudah biasa. Kalaulah ini berlanjutan 2-3 tahun, kita pasti sudah biasa. Dan apabila kita sudah biasa, di sanalah nanti kemungkinan. Nah, saya tegaskan di sini kepada semua yang mendengar, saya tidak bernubuat. Ini bukan nubuatan. Tuhan pun tidak pernah berkata kepada saya, ini nubuatan, tidak. Saya hanya ada suatu pemahaman yang menyadarkan saya tentang hal itu. Dan seperti yang saya katakan awal, kemungkinan itu Roh Kudus yang memberi kesadaran, ataupun mungkin kemanusiaan saya saja. Nah, kita tidak tahu berapa tahun akan datang, tetapi saya sangat percaya bahwa kalau memang itulah cara Tuhan untuk menggenapi nubuatan, berarti yang mau scan kepala itu sekarang, itu cara membiasakan kita. Suatu masa nanti dia bukan hanya scan suhu, tetapi segala-galanya. Scan saja, dia tahu alamat kita di mana, tempat tinggal di mana, nomor telepon, account kita, nama kita bekerja di mana, kita ada duit atau tiada, kalau kita pergi membeli barang-barang. Jadi hanya mereka yang memiliki alat itu yang ada di tangan atau di dahi, sama ada itu chip komputer atau apa-apa sajalah, saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa yang datang. Hanya orang yang ada itu saja yang boleh masuk di kedai, di bank, di supermarket, di restoran dan sebagainya, sama ada untuk membeli, atau kalau kita membeli secara online pun kita kena ada kan yang maklumat yang perlu kita isi semua. Lalu kalau kita tiada itu, kita tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Sebab kalau kita jual pun, orang kan bayar bukan pakai duit tunai, tetapi duit di alam maya, dari bank ke bank, transaksi secara online. Nah, yang terakhir saya rasa sudah kita dengar tentang duit yang saya panggil ini duit alam maya. Ada nama dia, satu saya lupa itu nama dia, perkataan yang tepat itu duit alam maya. Kamu pernah dengar itu Bitcoin kan, dan ada juga yang lain-lain lah, tapi saya bercakap pasal Bitcoin saja. Dan ini adalah permulaan juga sebenarnya. Bitcoin itu bukan duit yang kita pegang, dia seperti duit di alam maya saja dan laku, dia boleh membeli, boleh menjual. Jadi apabila semua teknologi ini, keadaan yang berlaku digabungkan, saya percaya bahwa kita betul-betul sudah di penghujung kepada penghujung. Maksudnya Tuhan akan datang dengan segera. Jadi saudara yang saya kasihi, mari kita bersiap sedia dengan apa yang berlaku. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan nubuatan. Tuhan tidak pernah berkata pada saya bahwa nubuatkan, katakan. Saya hanya terdorong untuk sampaikan, manalah tahu ini berfaedah untuk kita semua. Jadi itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, minta maaf ada yang saya ingin tambah. Ini berkaitan dengan penyukat suhu. Oke, di tempat saya bekerja ada satu alat. Dia ada screen lebih kurang 8 inci besar dia. Dan dia ada beberapa fungsi. Pertama, bila kita sampai bekerja, kita akan pandang itu screen, dan screen itu akan kesan kita, dan dia tahu dan kenal pasti siapa kita.
dan itu berkenaan dengan kehadiran, pulang pun cara yang sama, dan kita tidak perlu lagi sukat suhu karena di sana juga ada penyukat suhu, otomatis dia akan keluar berapa suhu kita. Lepas itu dia juga akan memberi amaran jika kita tidak pakai mask. Jadi bila saya pikir hal itu, kawan-kawan, bila digabungkan dengan apa yang sudah kita perkatakan sebelum ini seperti KDTM, IC, paspor, account, dan sebagainya, maka semuanya digabungkan pada satu teknologi dan itu memberikan kemudahan sebenarnya. Dan apabila kita pergi kedai, supermarket dan sebagainya, kita tiada sudah yang timbang suhu kita lalu sahaja dia akan scan kita dan dia kenal pasti siapa nama kita tinggal di mana, berapa suhu kita, berapa duit yang kita ada. Jadi memudahkan pengurusan, pembelian, pembayaran dan sebagainya. Jadi saudara, teknologi ini semakin canggih. Masa akan datang kita tidak tahu apa lagi teknologi yang ada. Tetapi nampaknya kita sudah benar-benar mempunyai teknologi yang semakin canggih dan kemungkinan itu menggenapi nubuatan di dalam kitab Wahyu, di mana tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Karena kalau kita tidak seperti yang dikatakan tadi itu, yang chip komputer RFID, kalau kita tidak mempunyai itu, bagaimana kita tidak boleh masuk dan kita tidak boleh membeli, kita tidak boleh menjual. Jadi mari kita pikirkan hal itu, kawan-kawan semua. Dan seterusnya saya ajak kita supaya berkongsi maklumat. Kalau ada hal yang baru yang kamu tahu, tolong kongsikan supaya orang lain tahu, supaya saya pun tahu. Dan kalau kawan-kawan merasa perlu untuk kongsikan video ini, ya kongsikan saja kepada siapa-siapa. Oke, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita.